Tokoh dan peninggalan masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian dan keluarga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang diberi sakit semoga lekas sembuh ya. Iya. Hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Uswah. Hari ini kita akan belajar bersama anak-anak. Kita akan belajar bersama mata pelajaran tematik muatan IPS. Nah, hari ini kita akan belajar banyak hal ya. Mengulas sejarah tentang apa saja ya, tentang tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam ya. Sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah ya. Selanjutnya silakan untuk yang belum menyiapkan buku, silakan disiapkan buku pulpenanya ya. Disiapkan buku pulpenanya kelas untuk yang jilid 4B ya. Silakan kalian buka di awal di halaman 72. Dan untuk pelajaran hari ini Bu Uswah akan ada tambahan banyak materi ya. Jadi mungkin nanti tidak ada di buku paket ya. Jadi mungkin nanti kalian perlu mencatat hal-hal penting yang akan Bu Uswah jelaskan. Jadi kalian siapkan buku tulis kalian dan alat tulisnya ya. Kalian catat hal-hal penting yang tidak ada di buku ya. Biar nanti saat ujian kalian bisa mempelajari catatan kalian. Iya. Nah, kalau sudah coba kita baca dulu di halaman 72 yang bawah ya. Pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Para tokoh ini merupakan pemimpin suatu kerajaan. Mereka juga memiliki sikap kepahlawanan selama memimpin kerajaan. Umumnya, kerajaan-kerajaan tersebut memiliki peninggalan-peninggalan berupa candi, arca, ataupun tempat ibadah. Berikut beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dan sikap kepahlawanannya. Ya, kalian simak ya penjelasan dari Bu Uswah selanjutnya. Setelah ini Bu Uswah akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam beserta tokoh dan sikap kepahlawanannya juga peninggalannya. Simak baik-baik ya. Oke ya. Ini yang akan Bu Uswah bahas adalah tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu ya. Yang pertama itu adalah kerajaan Kutai ya. Kerajaan Kutai itu terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur ya. Dan kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Dan raja pertamanya adalah Kudungga. Terus Raja Mulawarman ini yang bagaimana Bu? Raja Mulawarman adalah raja ya di saat itu dia tuh mencapai masa kejayaannya. Jadi di masa pemerintahan Mulawarman, kerajaan Kutai mencapai masa kejayaannya. Nah, Raja Mulawarman itu adalah raja yang terkenal sebagai pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Dan Raja Mulawarman itu pernah loh anak-anak menyedekahkan 20 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Ya, iya. Terus selain itu Raja Mulawarman itu adalah raja yang baik hati. Dia pernah menyedekahkan tanah dan emas kepada rakyatnya. Iya. Dan sikap kepahlawanannya, ya. Sikap kepahlawanan dari Raja Mulawarman yang pertama adil dan bijaksana, taat menjalankan agama serta mencintai rakyatnya, dan juga dia adalah orang yang dermawan. Buktinya mau menyedekahkan emas dan tanah kepada rakyatnya. Dan apa sih peninggalan dari kerajaan Kutai? Salah satunya adalah Yupa. Nih ya gambarnya Yupa. Yupa itu adalah prasasti berbentuk tugu atau tiang batu yang dipahat. Nah, tulisannya itu dipahat pada prasasti Mulawarman menggunakan huruf Pallawa ya dalam bahasa Sanskerta. Ya, ini sekilas ya. Lanjut yang kedua adalah kerajaan Tarumanegara. Kelihatan ya anak-anak ya. Kerajaan Tarumanegara. Ya. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Ya.
Raja pertamanya adalah Jayasingawarman. Nah, tetapi Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, ya. Jadi di masa Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya. Nah, peristiwa-peristiwa penting apa sih yang ada di masa pemerintahan Raja Purnawarman? Salah satunya membangun saluran air dan memberantas perompak. Ya, jadi Purnawarman pernah membangun saluran air dengan cara melakukan penggalian Sungai Gomati atau sekarang wilayah Bekasi, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk pengairan lahan pertanian dan untuk mencegah banjir. Ya. Terus sikap kepahlawanan dari Raja Purnawarman apa? 1. Berjiwa pemimpin, gagah berani, peduli terhadap rakyat. Ya, iya. Jadi raja yang baik hati, ya, peduli terhadap rakyatnya. Dan beliau Raja Purnawarman itu pernah menyedekahkan 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana sebagai ungkapan rasa syukur. Nah, peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara apa? Salah satunya adalah Prasasti Ciaruten. Oh iya, Puspa salah baca ya. Ciaruten. Iya. Terus selain itu ada apa saja? Ada Prasasti Tugu, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, juga Prasasti Lebak. Terus pengaruh peninggalannya ini untuk apa? Iya, untuk sumber sejarah. Ya, lanjut ya anak-anak ya. Yang ketiga adalah Kerajaan Mataram kuno, ya, atau Kerajaan Mataram Hindu. Ya. Kerajaan Mataram Hindu itu terletak di mana anak-anak? Ada yang tahu? Terletak di Jawa Tengah. Raja pertama Kerajaan Mataram Hindu adalah Sana. Terus digantikan oleh putranya yakni Sanjaya. Nah, saat memerintah Raja Sanjaya itu menamakan dirinya sebagai Rakai Mataram, ya, sebagai Rakai Mataram. Artinya yang berkuasa di daerah Mataram. Terus peristiwa penting apa yang ada di masa pemerintahan Raja Sanjaya? Nah, Raja Sanjaya, oh iya, dia tuh sebagai pendiri. Sebenarnya ini masih kurang tepat ya anak-anak ya. Pendirinya tadi raja pertamanya adalah ayahnya yaitu Sana, ya. Terus diteruskan oleh Raja Sanjaya. Nah, sikap dari Raja Sanjaya itu adalah seorang raja yang gagah dan berani. Nah, peninggalan di masa Kerajaan Mataram kuno Hindu itu apa? Salah satunya adalah Prasasti Canggal. Dan prasasti lain, ya, yang terkenal adalah, ada yang pernah ke Prambanan? Iya, betul sekali. Jadi peninggalan sejarah di masa Kerajaan Mataram Hindu yang paling terkenal sebenarnya adalah Candi Prambanan. Iya. Dan pengaruhnya itu apa? Sebagai sumber sejarah, juga sebagai objek wisata sejarah. Mungkin dari anak-anak sudah pernah ya yang ke sana? Iya. Lanjut ya. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Kediri. Ya, Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri sendiri itu terletak di Sungai Brantas Kediri, ya. Letaknya di Sungai Brantas Kediri, Jawa Timur. Kerajaan ini berpusat di kota Daha yang sekarang bernama Kediri. Dan Kerajaan Kediri itu sebenarnya adalah kelanjutan dari Kerajaan Kauripan yang dibangun oleh Airlangga. Raja pertama Kediri itu bukan Jayabaya anak-anak, tetapi raja pertamanya adalah Jayawarsa. Tetapi di masa Raja Jayabaya, Kerajaan Kediri mencapai masa keemasannya. Dan peristiwa terpenting di masa Raja Jayabaya adalah Raja Jayabaya pernah meramalkan suatu peristiwa di masa mendatang dan terkenal dengan sebutan Ramalan Jayabaya. Ya. Dan ramalan tersebut masih dipercaya secara turun-temurun sebagai tradisi Jawa.
Sikap kepahlawanannya apa kalau Raja Jayabaya? Sama, dia adalah seorang yang gagah dan berani, juga rela berkorban. Nah, peninggalannya ada banyak ya. Ada Prasasti Hantam atau Prasasti Mentam, Prasasti Talan, Prasasti Jepun, dan Kitab Jangka Jayabaya ya. Kitab Jangka Jayabaya ini juga apa itu namanya? Ramalan Jayabaya ya. Jadi ramalan Jayabaya yang sudah Bu Usfa sebutkan tadi ya, yang di atas ini sering terkenal atau sering dikenal dengan Kitab Jangka Jayabaya. Jadi ada di dalam Kitab Jangka Jayabaya ini ya tadi ramalannya. Ya. Pengaruhnya sebagai apa? Sebagai sumber sejarah, sama ya. Lanjut. Untuk yang selanjutnya adalah Kerajaan Singosari. Ya, mungkin sudah pernah dengar ya? Iya. Kerajaan Singosari letaknya di mana? Letaknya di Malang, Jawa Timur. Nah, menurut Kitab Negara Kertagama, Kerajaan Singosari itu didirikan oleh Ken Arok. Jadi Kerajaan Singosari ini yang mendirikan adalah Ken Arok pada tahun 1222. Nah, setelah itu Kerajaan Singosari itu mencapai puncak kejayaannya pada masa siapa? Pada masa Raja Kertanegara ya. Jadi pada masa Raja Kertanegara, Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaannya, dan Raja Kertanegara itu adalah raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Sikap kepahlawanan apa saja anak-anak yang patut kita teladani? Dia punya sikap pantang menyerah dan dalam menyatukan Nusantara. Jadi pantang menyerah. Jadi cita-citanya menaklukkan Nusantara. Nah, dan serangan Kerajaan Singosari itu banyak sekali. Terhadap Kerajaan Sriwijaya juga pernah, Kerajaan Bali menyerang Bali juga pernah, ya. Jadi setelah melakukan penyerangan, hasilnya dari wilayah Kerajaan Singosari itu ada Sumatera, Pahang, Bali, Maluku, juga Kalimantan Barat. Nah, selain itu, sikap kepahlawanan yang kedua adalah Raja Kertanegara berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol ya, atau bangsa Tiongkok ya. Jadi tidak mau tunduk kepada bangsa Tiongkok. Dan salah satu peninggalan dari Kerajaan Singosari adalah Candi Singosari. Ya, lanjut ya anak-anak ya. Nah, yang selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit ya. Kerajaan Majapahit, yang mendirikan Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya yang merupakan keturunan dari Raja Singosari. Nah, di masa Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mencapai masa keemasannya. Hayam Wuruk berhasil membawa Kerajaan Majapahit menjadi kerajaan yang damai, tentram, dan wilayahnya sangat luas ya. Iya, sikap kepahlawanannya, dia adalah seorang raja yang gagah berani dan peduli terhadap rakyat. Nah, keberhasilan yang dicapai oleh Hayam Wuruk itu tidak terlepas dari dukungan siapa? Gajah Mada. Pernah dengar ya anak-anak ya? Gajah Mada. Jadi Mahapati Gajah Mada. Nah, beliau adalah seorang panglima perang yang hebat, dan Gajah Mada itu terkenal dengan apa? Sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Ya, sumpah untuk mempersatukan Nusantara. Jadi Mahapati Gajah Mada itu tidak mau menikmati kenikmatan duniawi ya, sebelum mampu menaklukkan atau mempersatukan Nusantara ya. Nah, setelah meninggalnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk, itu Kerajaan Majapahit mengalami masa kemunduran. Penyebab lain keruntuhan dari Kerajaan Majapahit adalah terjadinya perang saudara atau perang Parekrut. Ya. Dan peninggalan dari Kerajaan Majapahit salah satunya adalah Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, dan digunakan di Kitab Negara Kertagama itu ada istilah yang digunakan ya,
Istilah apa? Pancasila yang digunakan sebagai dasar negara. Ya. Lanjut ya anak-anak ya. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang peninggalan kerajaan Buddha beserta tokohnya ya. Kalau yang tadi adalah Hindu, sekarang Buddha. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah kerajaan Mataram kuno Buddha. Kerajaan Mataram Buddha adalah kelanjutan dari kerajaan Mataram Hindu. Ya, jadi kerajaan Mataram Hindu yang tadi itu dipecah jadi dua anak-anak. Jadi dinasti Sailendra dan Sanjaya. Dan kalau yang ini yang Buddha ini itu dari wangsa Sailendra ya, karena wangsa Sailendra merupakan pemeluk agama Buddha. Ya. Dan itu namanya raja yang terkenal di masa kerajaan Mataram kuno adalah Raja Samaratungga. Dan di masa pemerintahan Raja Samaratungga itu ada peristiwa penting. Apa peristiwanya? Peristiwanya adalah pembangunan Candi Borobudur. Sudah pernah ke sana ya anak-anak? Ini gambarnya ya, Candi Borobudur. Iya. Dan Raja Samaratungga itu adalah raja yang gagah berani, penuh semangat dan pantang menyerah. Dan peninggalannya apa saja tadi? Candi Borobudur. Digunakan sebagai apa? Sebagai sumber sejarah dan juga sebagai objek wisata sejarah. Oh iya anak-anak, soal lupa. Coba kalian perhatikan Candi Borobudur. Ini bentuknya tumpul ya anak-anak ya. Jadi kebanyakan kalau candi-candi yang beragama Buddha itu bentuknya dia lebih tumpul ya. Tapi kalau Hindu dia lebih lancip seperti Prambanan ya. Iya. Lanjut ya. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya ya. Kerajaan Sriwijaya itu merupakan kerajaan yang berpusat di Muara Takus Riau. Nah, selanjutnya pusat kerajaan dipindahkan ke Muara Sungai Musi, Sumatera Selatan. Ya. Jadi selanjutnya dipindah ke Muara Sungai Musi, Sumatera Selatan dan di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan. Nah, tahu enggak Raja Balaputradewa itu anak dari siapa? Raja Balaputradewa itu adalah anak dari Raja Samaratungga dari tanah Jawa yang tadi ya, raja dari kerajaan Mataram kuno Buddha ya, yang di masanya tadi membangun Borobudur ya. Jadi Balaputradewa adalah anaknya. Nah, apa itu namanya? Raja Balaputradewa adalah seorang raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya itu sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Dan banyak lagi keberhasilannya anak di masa Raja Balaputradewa. Jadi di masa di masa Raja Balaputradewa, wilayah kerajaan Sriwijaya itu meliputi hampir seluruh pulau Sumatera, sebagian dari Jawa Barat dan semenanjung Melayu. Dan kerajaan Sriwijaya itu memiliki armada laut yang kuat sehingga menjadi negara maritim yang disegani oleh bangsa lain. Dan kerajaan Sriwijaya tadi menjadi pusat perdagangan dan pelayaran dunia. Ya. Sikap kepahlawanan dari Raja Balaputradewa adalah jujur, disiplin dalam memimpin rakyatnya, dan beliau adalah raja yang adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Nah, salah satu peninggalan dari kerajaan Sriwijaya adalah prasasti Kedukan Bukit. Ya, lanjut ya anak-anak ya. Ya. Nah, selanjutnya kerajaan Buddha selanjutnya adalah kerajaan Kalinga, atau ada yang bilang itu kerajaan Holeng. Ya. Dan kerajaan Kalinga atau kerajaan Holeng itu mencapai puncak kejayaannya pada masa Ratu Sima atau Ratu Simo, ya, Ratu Simo. Nah, dan di masa pemerintahan Ratu Simo itu
hukum ditegakkan dengan tegas dan seadil-adilnya, dan sikap kepahlawanannya adalah Ratu Simo adalah orang yang gagah dan berani, juga berjiwa kesatria. Dan peninggalan dari Ratu Simo adalah ajaran tentang kejujuran dan penegakan hukum seadil-adilnya. Jadi dari peninggalan ini ada pengaruhnya apa, anak-anak? Kejujuran dan keadilan hukum merupakan ajaran yang akan berlaku selamanya dalam membentuk kepribadian generasi bangsa. Jadi kalian ya anak-anak ya harus mengutamakan kejujuran ya. Apalagi nanti ingat awal Desember kalian sudah ujian, berarti harus mengutamakan kejujuran ya. Utamakan kejujuran. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang kerajaan Islam ya. Ini kerajaan Islam ya. Yang akan kita bahas pertama adalah kerajaan Samudra Pasai ya. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai itu terletak di Aceh Utara, Lok Selmawe. Dan rajanya siapa yang pertama? Sultan Malik As-Saleh. Ya, dan Sultan Malik As-Saleh itu merupakan pendiri kerajaan Samudra Pasai. Beliau adalah seorang raja yang gagah berani, penuh semangat dan pantang menyerah. Apa peninggalannya? Peninggalannya adalah nisan Sultan Malik As-Saleh. Pengaruhnya dijadikan sebagai sumber sejarah, sebagai objek wisata sejarah dan religi. Selanjutnya ya anak-anak ya. Selanjutnya adalah kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh itu letaknya di sekitar Banda Aceh, dan raja pertama dari kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Dan masa kejayaannya itu terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Jadi kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan di masa Sultan Iskandar Muda. Dan kerajaan Aceh itu pernah mengalami atau pernah menjadi kerajaan Islam yang sangat kuat dan disegani. Dan kerajaan Aceh juga menjadi pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam ya. Dan itu di masa Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh itu berhasil menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Sikap kepahlawanan dari Sultan Iskandar Muda apa? Beliau adalah seorang yang adil dalam menegakkan hukum dan selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Peninggalannya apa anak-anak? Nih, nah lihat ya ini anak-anak, Masjid Raya Baitur Rahman. Ya, lanjut ya anak-anak ya. Ya, selanjutnya adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ya. Jadi yang pertama di Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak. Raja pertamanya adalah Raden Patah. Dan Raden Patah itu merupakan raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Beliau adalah raja yang sangat menghormati kebebasan beragama dan raja yang berani melawan penjajah. Nah, dan dalam penyebaran agama Islam ya, Raden Patah itu dibantu oleh 9 wali atau biasa kita kenal sebagai Wali Songo ya. Siapa saja 9 wali itu? Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, dan Sunan Gunung Jati. Dan salah satu peninggalannya adalah Masjid Agung Demak. Ya. Lanjut ya anak-anak, kerajaan Islam selanjutnya adalah Kerajaan Banten. Nah, Kerajaan Banten itu mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Nah, pada tahun 1580 Masehi terjadi perselisihan antara Sultan Agung Tirtayasa dan putranya yaitu Sultan Haji. Nah, pada masa itu VOC memanfaatkan
keadaan itu, ya. Jadi apa itu namanya, VOC melakukan politik adu domba atau divide et impera, ya, politik adu domba. Nah, dan terjadi perang antara Sultan Haji anaknya, ya, melawan ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa, dan pada akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa itu kalah dan Sultan Haji itu berhasil menjadi raja, ya. Sultan Haji berhasil menjadi raja atas bantuan Belanda atau VOC ini, ya, anak-anak, ya. Dan setelah kalah, Sultan Ageng Tirtayasa ini dipenjara hingga wafat, ya. Ya, dan Sultan Ageng Tirtayasa ini punya banyak sikap kepahlawanan, ya. Beliau suka bekerja sama, rela berkorban, gagah dan berani, mempunyai jiwa kesatria, penuh semangat dan pantang menyerah, apalagi melawan penjajah. Dan yang harus kita teladani dari Sultan Ageng Tirtayasa adalah apa? Sikap anti penjajahnya, ya. Jadi sikap anti penjajah itu berpengaruh sampai sekarang. Jadi kita harus menerapkan sikap anti penjajah sampai sekarang, ya, ya. Untuk selanjutnya, Kerajaan Mataram Islam. Nah, Kerajaan Mataram Islam itu yang terkenal itu rajanya adalah Sultan Agung, ya, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dan pada tahun 1628 dan 1629 beliau melakukan serangan terhadap VOC di Batavia, tetap gagal karena wabah penyakit, kelaparan, dan tentaranya tercerai-berai dalam perjalanan pulang. Meskipun begitu, beliau punya banyak sekali sikap kepahlawanan, yaitu gagah berani, penuh semangat, dan pantang menyerah. Nah, Sultan Agung ini mempunyai peninggalan, yaitu Masjid Kota Gede, Sastra Gending, dan kalender tahun Jawa, ya, yang termasuk peninggalan dari Sultan Agung. Dan pengaruhnya dijadikan sebagai sumber sejarah, objek wisata sejarah dan religi, dan kalender tahun Jawa itu masih digunakan sampai sekarang. Ya. Nah, ini anak-anak, ya, yang terakhir adalah Kerajaan Goa Talo, ya, Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar, ya. Kerajaan Goa Talo itu mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Hasanuddin, ya. Jadi di masa Sultan Hasanuddin Kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaannya. Nah, Kerajaan Goa Talo merupakan kerajaan maritim yang kuat, dan Kerajaan Goa Talo merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang ramai. Nah, ini anak-anak, Sultan Hasanuddin itu punya julukan. Ada yang tahu julukannya apa? Kelihatan ya anak-anak, ya? Julukannya adalah ayam jantan dari timur. Karena apa? Berani melawan Belanda yang menghalangi Pelaut Makassar membeli rempah-rempah dari Maluku. Ya. Nah, di masa pemerintahan Sultan Hasanuddin ada peristiwa penting. Nah, pernah Sultan Hasanuddin itu melawan Belanda, ya. Tetapi beliau kalah karena pengkhianatan, ya. Jadi beliau kalah karena pengkhianatan Raja Alpalaka dari Bone, ya, dan terpaksa menandatangani perjanjian Bungaya yang sangat merugikan Kerajaan Goa Talo. Jadi perjanjian Bungaya itu berisi tentang apa? Tentang hak Belanda untuk melakukan monopoli perdagangan di pelabuhan Makassar. Meskipun begitu, ada sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani dari Sultan Hasanuddin, yaitu gagah berani, penuh semangat, dan pantang menyerah. Dan peninggalan dari Sultan Hasanuddin adalah makam Sultan Hasanuddin. Nah, makam Sultan Hasanuddin itu digunakan sebagai objek wisata sejarah. Nah, cukup sekian ya anak-anak, ya, untuk pelajaran hari ini. Kita sudah membahas banyak tentang kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam. Untuk pelajaran hari ini, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Uswah ya. Tetap semangat. Tugas kalian cukup menyimak video ini baik-baik dan kalian pelajari materi-materi yang tidak ada dan kalian catat materi yang sudah Bu Uswah jelaskan. Bila perlu ya kalian rangkum sendiri ya. Jadi nanti bisa jadi materi yang sudah Bu Uswah jelaskan di pelajaran hari ini akan keluar di soal pas ya. Jadi kalian simak baik-baik, kalian catat hal-hal penting atau tambahan dari penjelasan Bu Uswah ya. Kita bertemu lagi di minggu depan ya. Sekian dari Bu Uswah. Akhirul kalam billah, taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.